Kerahkan. Ada bapak kami di Ketika gempa menggoncang dan gelombang tsunami memporak-porandakan Banda Aceh, Teguh Yusuf Fotani, seorang pensiunan pegawai negeri sipil Korem 012 Teguh Umar, adalah salah seorang penduduk tanah Rencong itu yang tak kuasa berbuat apa-apa. Kayak satu acara kayak yang diadain oleh satu sponsor Ya, ini benar-benar konser hati nurani. Ya, aku sebagai insan musik hanya bisa bersama teman-teman mungkin kan hanya bisa menggalang para donatur untuk menyisikan, untuk membantu musibah ini, membantu korban-korban bencana ini, saudara kita yang di Aceh dan di Sumatera Utara ya, dengan mengadakan konser musik kemanusiaan buat Aceh. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang besar, baik berupa barang maupun berupa uang. Pemirsa, kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah kita recheck yang satu ini. Persoalan lain yang muncul pasca bencana alam di Aceh dan sebagian Sumatera Utara adalah pola pengiriman bantuan. Kita tentu berharap semua berjalan dengan lancar dan tidak ada penyimpangan. Maka dari itu, artis-artis yang ingin total membantu pun tidak hanya membantu mencarikan dana, tapi juga berjanji akan mengoreksi proses pengiriman bantuan itu. Pengurus organisasi artis sinetron Indonesia atau Parsi mengingatkan seluruh warga masyarakat untuk berperan aktif mengawasi distribusi sumbangan dan bantuan bagi korban bencana alam dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Ketua Umum Parsi Anwar Fuadi mengatakan kemarin pihaknya sendiri pun bersama seluruh artis sinetron akan proaktif melakukan pengawasan. Dia berjanji akan menyikapi tindak penyelewengan dan tidak peduli dilakukan oleh siapapun. Aceh harus kembali sebagai posisi awal, yaitu bagian dari negara Republik Indonesia yang adil dan makmur. Sore ini puluhan artis terkenal akan berkumpul di kantor Parsi untuk membicarakan secara efektif untuk mengawasi penyaluran bantuan bagi korban musibah nasional di Aceh. Anwar Fuadi mengaku terusik oleh pemberitaan mengenai belum sampainya sumbangan di tangan yang membutuhkan. Kabarnya, Anwar juga mendapat laporan dugaan tindak penyimpangan yang saat ini terjadi. Artis harus memberikan koreksi. Andai kata ada penyelewengan dana bantuan kepada saudara-saudara kita di Aceh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di tengah jalan. Artis harus tetap bergerak secara all out untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di Aceh. Menurut pengakuan aktor kawakan itu, dia dilapori adanya pejabat tinggi negara yang mengeluarkan biaya charter pesawat dari dana sumbangan. Biaya charter pesawat tersebut jauh lebih besar ketimbang jumlah sumbangan yang disampaikan kepada korban. Ketika ditelusuri, ternyata pesawat tersebut dicharter dari perusahaan pejabat tinggi itu sendiri. Laporan lain yang diterima Anwar, ada pejabat tinggi negara yang memerintahkan aparatnya untuk menggunakan sumbangan dari masyarakat untuk membiayai operasional dan uang saku bagi aparatnya. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita recheck yang satu ini. Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu. Meski air bah tumpah di Serambi Mekah Nangro Aceh Darussalam, tapi masih banyak yang diselamatkan dari kemurkaan alam itu. Berikut ini, kami menampilkan bincang-bincang dengan korban yang selamat. Kerahkan. Ada bapak kami di
Ketika gempa menggoncang dan gelombang tsunami memporak-porandakan Banda Aceh, Teguh Yusuf Fotani, seorang pensiunan pegawai negeri sipil Korem 012 Teguh Umar, adalah salah seorang penduduk tanah Rencong itu yang tak kuasa berbuat apa-apa. Bapak tiga anak ini hanya mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal selain istri Cut Iriani yang berusia 54 tahun, dia juga tinggal bersama 3 anaknya dan seorang cucu. Hari Minggu yang naas itu seolah-olah hari kiamat bagi Teguh Yusuf Fatani. Allah Maha Besar. Setelah 6 jam bergelut dengan maut, semua anggota keluarganya selamat. Kemarin keluarga ini untuk sementara berada di Jakarta, tinggal di rumah saudara mereka di Bilangan Tomat. Waktu datang air jatuh motor saya megang satu kayu yang kecil gini. Kemudian karena air itu deras, air itu terbanting ke dinding rumah orang, saya bisa berpegangan. Ya, saya naik ke tingkat 2. Sedangkan keluarga saya itu masing-masing saya nak tahu bagaimana. Ya, saya bersyukur kepada Allah. Sekaranglah baru saya tahu bahwa Allah merahmati kami sekeluarga. Sekarang saya tahu kalau harta benda saya sudah habis itu tidak ada masalah, tidak bisa diganti dengan kalau anak dengan keluarga ini, istri, anak, dan cucu, kan tidak bisa diganti dengan apa-apa. Kalau harta itu, kalau Allah menghendaki besok lusa mungkin dapat. Kisah yang lebih memilukan lagi adalah kisah yang dituturkan Rosmidar 22 tahun yang berhasil menyelamatkan sepupunya bernama Maharani yang masih berusia 2,5 tahun. Upaya dan perjuangannya menyelamatkan Maharani putri Inah tantenya yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta dan untuk sementara tidak boleh dibesuk, menjadi cerita yang menggembirakan sekaligus menyedihkan. Kami pagi-pagi masih tidur sama si Rani di kamar sama mamanya. Tiba-tiba datang gempa. Habis itu kami keluar. Udah tuh udah lama kami di luar. Udah nggak ada gempa lagi, masuk lagi kami ke dalam bersih-bersihkan rumah. Udah tuh datang gempa lagi, keluar lagi. Nggak sampai 5 menit kemudian datang air. Ada yang bilang air laut naik. Jadi kami panik, lari kami. Udah tuh berpisah kami sama Mama Sirani. Mama Sirani menggendong, membantu ayahnya. Siras menggendong Sirani. Jadi Mama Sirani belok, saya langsung lurus sama Sirani. Udah nggak sempat lagi lari, terhantam sama air. Jadi terhantam air yang pertama kali. Di belakang kami ada kapal, ada boat, ada segala macam. Jadi masuk kami ke rumah orang. Yang lain-lain di samping-samping kami semua lewat ke depan, nggak bisa ditolong. Jadi ada ibu-ibu minta tolong sama saya nggak sempat tolong karena saya memegang Sirani. Udah tuh tiba-tiba lepas Sirani karena perut saya terbentur sama entah sama apa di dalam air, saya tidak tahu. Tiba-tiba lepas dia dari tangan saya. Udah tuh saya pun nggak hilang ingatan bahwa Sirani ada sama saya cari lagi sampai dapat dia. Pertama dapat rambutnya, pas dapat rambutnya lepas lagi. Udah tuh saya cari lagi dalam air yang tinggi yang kira-kira 6 meter. Kemudian dapat celananya, lepas lagi. Udah tuh dapat jempolnya, langsung saya tarik, saya peluk dia supaya tidak terlepas lagi. Udah tuh saya pas lagi meraba-rabanya Sirani dapat tangga, langsung naik ke atas tangga tuh. Pemirsa, 30 menit sudah perjumpaan kita.
Kini saatnya saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck. Sampai jumpa.